Tadi pagi saya membandingkan indeks kualitas udara di Jakarta, di Singapura, di Melbourne, dan di Paris. Angkanya seperti apa? Dan di Nusantara. Di Jakarta 176, di Singapura 44, di Melbourne 38, dan di Paris 38. Dan standar udara yang baik adalah 0 sampai 50. Di Jakarta jauh sekali dari standar itu. Saya kira bukan Jakarta, tapi Jabodetabek. Dan di Nusantara belum diukur. Saya lihat mau nunggu-nunggu. Belum diukur, tetapi saya meyakini pasti di sekitar 20-an. Apalagi nanti kalau sudah kendaraan yang combustion sudah nggak boleh, yang diperbolehkan hanya electric vehicle, maka nol. Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Rusbun Arif dari Forum News Network. Tadi malam saya dikirimi seorang sahabat screenshot sebuah berita dari Tempo.co ini. Judulnya sangat menggelitik. Jokowi sebut indeks kualitas udara di IKN hampir 2 kali lipat lebih baik dari Melbourne dan Paris. Saya cuma senyum-senyum saja dan menganggap bahwa hanya pekerjaan iseng dari netizen yang memang ini suka meledek Pak Jokowi. Hati-hati ya kalau Anda sering mendapatkan screenshot dan jangan segera dikirim karena sekarang ini para netizen bisa loh bikin persis seperti itu seolah-olah bahwa dari media-media tertentu, media-media yang cukup kredibel dan beritanya sebenarnya kadang-kadang cukup aneh dengan membaca judul-judulnya aja saya udah kadang sering menduga nggak mungkin ini pasti berita bohong lah ini kan gitu ya. Ya mana mungkin kan membandingkan IKN kok dengan Melbourne dan Paris. Anak kecil saja tahu itu yang sering disebut sebagai apple to apple itu artinya ini bukan perbandingan antara apple dengan apple jadi perbandingan setara tapi ini apa ya perbandingan antara buah kesemak dengan apel gitu ya nggak nyambung karena cita rasanya itu beda banget. Kalau saya sih prefer buah kesemak ya karena cita rasanya itu eksotis seeksotis namanya ya. Jadi mana mungkin seorang presiden besar seperti Jokowi sudah 2 periode memerintah Indonesia itu membuat perbandingan semacam itu. Itu perlu saya nggak mau nyebutnya perbandingan konyol, tapi itu perbandingan yang nggak masuk akal lah begitu ya. Paris dan Melbourne atau Melbourne dan Paris gitu tadi sebutnya adalah kota besar. Bahkan kalau Paris ini cukup penduduknya juga cukup besar jumlahnya. Ini sudah lengkap infrastrukturnya dan juga sudah penuh dihuni warganya dan bahkan udah ratusan tahun kalau seperti Paris itu. Kota yang sudah tumbuh berabad-abad lalu gitu ya. Tentu dengan segala aktivitasnya yang mau tidak mau berdampak pada kualitas sebuah kota. Mulai dari aktivitas transportasi dan semua aktivitas pribadi lainnya itu mau tidak mau berkontribusi terhadap polusi dan kualitas udara di sebuah kota. Sementara IKN ini kan belum bisa disebut sebagai sebuah kota ya. Dia ini baru mau dibangun menjadi kota. Itu pun kalau jadi, kalau pemerintahan berikutnya itu mau melanjutkan apa yang diimpikan oleh Pak Jokowi. Kalau toh pemerintahan berikutnya katakanlah mau, tapi kemudian anggarannya juga tersedia. Tapi kalau toh cuman mau saja anggaran tidak tersedia juga tidak mungkin. Yang lebih parah lagi kalau tidak mau dan juga anggaran tidak tersedia. Jadi saya kira rasanya nggak mungkin ya Pak Jokowi sekonyol itu membandingkan IKN itu dengan Melbourne dan Paris gitu.
Kalau toh ini sampai wali kota Melbourne dan Paris misalnya ya mendengar ini atau membaca berita ini gitu ya, saya yakin mereka juga pasti malas menanggapinya. Mereka juga pasti nggak percaya. Ada seorang presiden gitu kok membandingkan kota mereka dengan kota kota yang sedang dibangun. Karena penasaran seperti biasa saya mencari sumber beritanya. Ternyata benar. Berita Tempo itu tayang pada edisi Rabu 5 Juni 2024 pukul 10.17. Ini pagi ya dan rupanya ini di Tempo mengutipnya dari kantor berita Antara. Jadi berita ini merupakan berita beberapa hari lalu dan ini luput saja dari perhatian saya. Di channel YouTube Sekretariat Presiden, informasi tentang pernyataan Presiden Jokowi itu juga tersedia. Ini malah dalam bentuk video ya. Dan itu juga ditayangkan pada hari Rabu 5 Juni 2024. Nah, saya ajak Anda menyimak pernyataan lengkapnya Pak Jokowi itu seperti apa sih? Apakah media salah kutip atau memang benar seperti itu? Sudah sering saya sampaikan bahwa ini adalah masa depan Indonesia. Dan investasi di IKN adalah membeli masa depan. Jadi kalau Bank BTN membangun head office-nya atau cabangnya di Nusantara ini tidak salah, tidak keliru. Karena memang akan banyak sekali dibutuhkan pembiayaan untuk investasi di properti di ibu kota Nusantara ini. Tadi pagi saya membandingkan indeks kualitas udara di Jakarta, di Singapura, di Melbourne, dan di Paris. Angkanya seperti apa? Dan di Nusantara. Di Jakarta 176. Di Singapura 44. Di Melbourne 38. Dan di Paris 38. Dan standar udara yang baik adalah 0 sampai 50. Di Jakarta jauh sekali dari standar itu. Saya kira bukan Jakarta, tapi Jabodetabek. Dan di Nusantara belum diukur. Saya lihat mau nunggu-nunggu. Belum diukur, tetapi saya meyakini pasti di sekitar 20-an. Apalagi nanti kalau sudah kendaraan yang combustion sudah nggak boleh, yang diperbolehkan hanya electric vehicle, maka nol. Karena penggunaan energi di sini juga yang diperbolehkan adalah energi hijau. Inilah konsep Nusantara ke depan. Sekali lagi, saya sangat menghargai, mengapresiasi pembangunan Bank Tabungan Negara di IKN untuk melengkapi kehadiran bank-bank BUMN yang sebelumnya telah melakukan peletakan batu pertama untuk bank Himbara. BTN memang sedikit lambat, tapi nggak apa-apa, Pak Dirut. Yang paling penting bahwa transformasi ekonomi yang kita inginkan dari pembangunan di ibu kota Nusantara ini betul-betul akan bisa kita capai sesuai dengan target waktu yang telah kita tentukan. Nah, rupanya benar. Pak Jokowi ini benar-benar membandingkan ibu kota negara baru ini atau IKN Nusantara itu dengan Melbourne dan Paris. Tadi Pak Jokowi menyebut dia bahkan yakin kualitas udara IKN itu hampir 2 kali lipat lebih baik. Dan jangan dibandingkan dengan Jakarta yang angkanya tadi dikutip oleh Pak Jokowi juga sangat buruk. Saya jadi mikir, kok bisa ya Pak Jokowi punya logika berpikir seperti itu? Ini kan aneh banget lah ya, masa IKN dibandingkan dengan Paris dan Melbourne. Ya, aduh, benar-benar saya nggak habis pikir nih. Tapi beginilah, seperti biasa saya coba positive thinking atau husnuzon. Saya menilai mungkin yang salah ini bukan Pak Jokowi lah. Yang salah itu adalah tim yang menyiapkan
pidato presiden gitu. Masa iya sih tim Pak Jokowi itu kok kemudian membuat perbandingan semacam itu ya. Karena saya sih nggak yakin kalau ini Pak Jokowi punya waktu sendiri untuk mengulik-ulik data tersebut dan kemudian menyampaikannya. Pasti ini di-provide oleh timnya Pak Jokowi. Jadi fake yang salah kalau memang betul itu seperti itu, ya bukan Pak Jokowi, tapi penulis pidatonya. Nah masalahnya oke lah kalau benar itu Pak Jokowi itu hanya membaca data. Ya dan tapi Anda pasti juga punya pertanyaan lanjutan. Apa sebagai presiden Pak Jokowi tidak bisa membedakan materi data-data yang hanya ingin menyenangkannya dengan materi dan data yang masuk akal? Pastilah Pak Jokowi tahu, bahkan sangat tahu soal itu. Pasti itu datanya nggak benar. Kalau katakanlah benar ya, emang itu datanya seperti itu, ya nggak tepat lah membanding-bandingkannya. Nah, tapi tadi kalau kita simak pidato dan wajah Pak Jokowi, ekspresi Pak Jokowi itu tidak tampak berkerut. Tadi saya lihat sih tampak sangat gembira, bahkan mungkin bangga. Nah, saya yakin Anda juga pasti terkejut ya kalau tadi menyimak ekspresi Pak Jokowi dan menyimak data yang disampaikannya, atau setidaknya heran gitu ya. Kalau saya lebih heran lagi, kok pidato seperti itu juga ditepuki oleh para hadirin gitu ya. Banyak di antara mereka itu adalah pejabat tinggi negara, para menteri, bahkan ada menteri sekretaris negara, Pak Pratikno yang selalu mendampingi Pak Jokowi. Ini kan beliau ini seorang guru besar ilmu politik gitu ya dan pernah menjadi rektor UGM. Apa pidato semacam itu tidak terlebih dulu diperiksa oleh beliau, maksud saya oleh Pak Mensesnek ini. Setahu saya dulu kalau presiden contohnya seperti Pak SBY ya, Pak SBY juga kalau pidato juga ada tim pembuat pidatonya. Tetapi ini kalau keunikannya Pak SBY itu bahkan pidato-pidatonya itu sering dicoret dikasih coretan-coretan tanda per kata gitu ya. Kalau ada yang kira-kira beliau tidak setuju dan sebagainya minta diubah. Jadi betul-betul detail begitu ya. Tapi saya kira Pak Jokowi tipenya bukan seperti itu. Tapi harusnya orang seperti Pak Pratikno atau staf yang lain begitu di Sekretariat Presiden dia bisalah seleksi pidato-pidato mana yang nanti kira-kira akan menimbulkan dampak atau cita yang tidak positif pada Pak Jokowi. Bagaimanapun Pak Jokowi ini presiden yang marwahnya itu harus dijaga ya, karena bagaimanapun marwah Pak Jokowi itu berkaitan dengan marwah bangsa. Nah, ini di tengah keheranan semacam itu, teman saya tadi rupanya mengirimi saya yang tadi mengirim saya screenshot itu, kemudian tidak lama dia mengirim link berita. Kalau ini link berita nih, bukan screenshot, jadi saya langsung bisa baca beritanya. Dia juga mengirimnya dari tempo.co. Ini judulnya Jokowi bandingkan kualitas udara IKN dan Paris. Walhi sebut taktik pemasaran. Nah, ini beritanya tayang hari Kamis 6 Juni 2024 atau sehari berselang setelah peristiwa peletakan batu pertama pembangunan kantor BTN di IKN. Ini Tempo mengutip pernyataan dari manajer kampanye polusi dan perkotaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Abdul Ghoffar. Nah, ini narasumber yang tepat ya, karena bicara soal polusi dan perkotaan. Nah, pernyataan dari Pak Jokowi itu menurut Abdul Ghoffar itu merupakan pernyataan tidak berdasar dan bermasalah. Menurut dia, perbandingan kualitas udara antara IKN dan Melbourne dan Paris merupakan perbandingan yang tidak relevan karena tidak melihat faktor seperti populasi penduduk, luas wilayah, skala perkotaan, jumlah kendaraan, jumlah industri, dan infrastruktur lainnya yang itu menjadi faktor penentu kualitas udara di suatu wilayah. Perbandingan kualitas udara antara IKN dan kota lain seperti Melbourne dan Paris yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kata dia, itu lebih terlihat sebagai praktik pemasaran yang disertai dengan pengaburan informasi demi menarik investasi. Itu kata Gofar ya, yang dikutip Tempo. Saya kira saya sepakat ya, ini Pak Jokowi itu kelihatannya memang menggunakan teknik pemasaran dan itu berkali-kali dan juga sudah saya sering bahas ya ketika bicara soal IKN itu Pak Jokowi itu memang seperti seorang super sales. Dia nggak malu-malu ya, dia memang jualan betul, jualan habis. IKN itu mulai dari soal waktu itu regulasi-regulasi yang sangat mendukung, ya misalnya menyebutkan soal HGU-nya yang sangat panjang, kemudian soal take holiday dan sebagainya, itu luar biasa sekali berbagai gimmick-gimmick seorang marketing yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Nah, ini Gofar juga menyoroti ini, jangankan dengan perbandingan dengan IKN dengan Melbourne dan Paris.
membandingkan kualitas udara IKN dengan Jakarta saja, ini jadi satu persoalan ya. Benar, memang kata dia, kualitas udara di Jabodetabek itu lebih buruk, bahkan sering masuk dalam kategori tidak sehat. Namun, kata Gofar, pernyataan Jokowi tersebut justru mempermalukan dirinya sendiri sebagai salah satu tergugat dalam gugatan warga negara terkait polusi udara di Jakarta. Mahkamah Agung pada November 2023 telah memberikan putusan kasasi untuk perkara nomornya 2560 K/PDT/2023 dan memenangkan para penggugat. Nah, Presiden dalam hal ini Jokowi harusnya menjalankan putusan tersebut dengan mengupayakan berbagai kebijakan dalam rangka memperbaiki kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya. Dan Jokowi sebagai Presiden memiliki kewenangan yang besar dalam upaya pengendalian pencemaran udara. Itu jadi teringat ya, ketika Pak Jokowi dulu masih jadi gubernur di Jakarta, kan Pak Jokowi pernah bilang bahwa banjir, polusi udara, dan kemacetan Jakarta itu bisa akan teratasi kalau dia jadi presiden. Nah, sekarang Pak Jokowi sudah jadi presiden bahkan 2 periode dan hampir mengakhiri masa jabatannya. Artinya dia punya waktu 10 tahun, terus ngapain aja selama 10 tahun itu. Jadi apa kesimpulan kita? Kalau tetap mau menggunakan pendekatan positive thinking, tampaknya Pak Jokowi itu abai atau sengaja mengabaikan fakta data yang tidak relevan itu karena semangat yang tinggi untuk jualan IKN gitu ya. Jadi karena waktunya tinggal pendek, tinggal beberapa bulan dan investor belum masuk sampai sekarang, ya Pak Jokowi pasti all out mau jualan. Jadi begitu diberi sodori data tadi ya langsung aja dibaca oleh Pak Jokowi. Atau ya karena tadi seperti disebut oleh Walhi sebagai taktik pemasaran. Tapi saya yakin banyak praktisi pemasaran juga tahu bahwa ada prinsip dan etika moral dalam pemasaran. Suatu produk itu bisa gagal ketika tenaga pemasarannya itu menggunakan strategi yang disebut bubble branding atau bahkan bluffing. Kalau bluffing itu ya benar-benar nggak sesuai dengan antara data dan fakta. Kalau tadi kan masih faktanya benar, tapi perbandingannya nggak tepat gitu. Nah, kalau bubble branding ini seperti namanya juga bubble ya, seperti gelembung itu antara branding dan faktanya itu berbeda jauh gitu. Atau menggunakan bahasa iklan tidak seindah warna aslinya. Jadi antara yang disampaikan oleh marketingnya dengan produknya itu nggak sesuai. Dalam banyak praktik, strategi pemasaran dengan bubble branding ini mungkin berhasil mengecoh pembelinya ya. Namun itu dipastikan tidak akan berumur lama, apalagi di era media sosial ini. Wah, hal-hal semacam ini gampang banget kalau udah diviralkan begitu dan dianggap orang sebuah produk itu menipu, itu langsung bisa rusak, itu bisa brand damage dan akan susah sekali untuk recovery ya. Jadi masih untung ini kalau cuma ditinggalkan oleh para pembelinya. Tapi kalau sampai masuk ke ranah hukum karena faktanya dianggap sebagai penipuan, ini bisa panjang urusannya. Tapi saya yakin ini meski kalau toh ada warga Prancis yang tinggal di Paris atau di Melbourne membaca berita ini, mungkin mereka tidak akan serta-merta tergoda dan kemudian pindah ke IKN karena ucapannya Pak Jokowi. Di era media sosial ini gampang sekali untuk kita melakukan cross check ya. Jadi jangan malas, sekali lagi setiap kali ada informasi-informasi dan kemudian Anda mendapatkan screenshot-nya, Anda langsung menyebarkannya, padahal faktanya sebenarnya bisa saja itu adalah semacam editing atau bahkan ada tujuan-tujuan tertentu yang terkadang juga sifatnya bersifat hoax. Tapi kalau yang kasus ini, kasus Pak Jokowi menyatakan bahwa kualitas udara dari IKN itu hampir 2 kali lipat lebih baik dibandingkan kualitas Melbourne dan Paris, itu bukan hoax, itu memang pernyataan resmi dari Pak Jokowi. Saya Rusman Arif dari Forum News Network. Selamat menikmati akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.